Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen dan komposisi di dalam tubuh manusia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri bernama Yunita Putri. Yang kedua, ada Zeti Afriana sebagai penyaji. Yang ketiga, ada Ayuni Nabila sebagai penyaji. Dan Salsabila Sofia sebagai penyaji. Baiklah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu komponen dan komposisi di dalam tubuh manusia. Komponen dan komposisi di dalam tubuh manusia merupakan serangkaian susunan dari bagian-bagian beserta perlengkapan tubuh yang membentuk sistem fungsional. Di dalam tubuh terdapat komponen yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan unit yang paling terkecil. Sel merupakan pembentuk susunan tubuh makhluk hidup. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi. Tubuh kita mempunyai 4 jaringan, yaitu jaringan epitel, otot, pengikat, dan saraf. Organ, kumpulan berbagai jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Dalam tubuh banyak sekali organ, contohnya jantung, lambung, hati, dan paru-paru. Sistem organ merupakan kumpulan berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Baiklah, akan dilanjutkan kepada Ayuni Nabila Pista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi dan komponen tubuh manusia. Yang mana komposisi dan komponen ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, sel, jaringan, organ tubuh, dan sistem organ. Di sini saya akan menjelaskan sel, yang merupakan bagian atau unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Sel ini memiliki 2 bagian. Yang pertama, membran sel dan sitoplasma. Sitoplasma ini mencakup 3 macam. Yang pertama itu bahan anorganis, yang kedua bahan organis, dan yang ketiga organel. Bentuk-bentuk sel umumnya pada berbagai organisme sangat kecil. Sel hanya dapat dilihat dari mikroskop. Bentuk dan ukurannya sangat kecil, beragam, bervariasi, tergantung pada letak dan fungsi dalam makhluk hidup. Sel memiliki contoh yang pertama yaitu bentuk pipi. Bentuk pipi ini pada epitel dan kulit. Kalau memanjang itu otot, dan kalau bulat itu sel darah merah. Sedangkan kalau sangat panjang itu sel saraf. Sifat-sifat sel. Sel bersifat mikroskopik, sehingga dengan sifat tersebut dapat keluar masuknya zat melewati membran sel yang berlangsung sangat cepat. Yang kedua ini reaksi kimia di dalam sel berlangsung cepat, sehingga transportasi zat melewati membran lebih cepat pula. Terus luas membran akan sesuai dengan isi sel dan inti sel, sehingga terjadi keseimbangan. Di sini ada membran sel yang merupakan bagian sel yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya, atau disebut ekstrasel. Membran sel tersusun dari membran berlapis 2 atau rangkap yang terdiri dari lipoprotein. Fungsinya memberi bentuk kepada sel atau sebagai pembatas, melindungi plasma dan menjaga keutuhan sel, mengadakan hubungan dengan lingkungan dan sel-sel tetangga. Itu fungsinya. Selanjutnya tetap fungsinya ini menerima rangsangan dan membangkitkan respon terhadap rangsangan. Terakhir, mengatur transportasi zat-zat ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya membran sel.
Pengangkutan molekul-molekul zat melalui membran berlangsung secara difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis ini merupakan transportasi yang berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antar zat atau larutan satu dengan yang lain. Terus ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan zat yang bersifat koloid atau zat yang tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma terdapat sel tetapi di luar nukleus dan organel-organel sel. Kandungan kimia sitoplasma ini memiliki air 75%, protein 25%, dan molekul non-protein itu ion. Sitoplasma ini mempunyai komponen utama, penyusun utama. Yang pertama cairan seperti gel atau sitosol. Yang kemudian substansinya glikogen dan sel hati. Jaringan yang strukturnya bersifat filamen atau benang dan serabut yang paling berhubungan sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel atau organel-organel sel. Retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE yang merupakan suatu organel yang merupakan saluran halus berlapis-lapis dalam plasma yang berupa sekat atau membuat zat menghasilkan energi. Fungsi RE ini banyak. Yang pertama yaitu berperan dalam sintesis protein. Yang kedua, sarananya partikel dan molekul ion ini mengedarkan substansi atau mensintesis. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Ada dua jenis RE. Yang pertama retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Baiklah, akan dilanjutkan kepada Salsa Sofia. Baiklah, saya Salsabila Sofia akan menjelaskan komponen dari struktur tubuh manusia, yaitu jaringan. Tubuh manusia terdiri atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan manusia adalah sekumpulan sel yang membangun tubuh manusia. Jaringan membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ seperti lapisan lambung, paru-paru, otak, dan lainnya. Setiap bagian tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Maka dari itu, ada banyak jenis jaringan yang menyusun tubuh manusia. Apabila diperbesar melalui mikroskop, seperti gambar yang di atas, Anda akan melihat bahwa jaringan manusia adalah kelompok sel-sel yang teratur secara rapi berdasarkan struktur dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan pengelompokan sel-sel ini, jaringan dibentuk dan kemudian membangun organ-organ dan bagian tubuh lainnya. Ada 4 jaringan pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu jaringan otot. Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang dan berserat yang dapat berkontraksi dan membesar, sehingga dapat membuat desakan pada otot untuk bergerak. Sel-sel pada jaringan otot tersusun dalam garis sejajar dan terikat, sehingga jaringan otot adalah jaringan yang paling kuat pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel dapat ditemukan pada tubuh serta lapisan beberapa organ dan organ internal. Sel-sel epitel ditunjuk untuk fungsi tubuh tertentu, termasuk sekresi, penyerapan selektif, proteksi, transport transselular, dan perasa. Jaringan epitel terbuat dari sel-sel epitel. Sel ini dapat berupa rata atau gepeng, berbentuk kubus atau kolom. Sel-sel menempel dengan erat, membuat lembaran tunggal atau bertumpuk, seperti selimut yang dijahit rapat. Epitelum merupakan pelindung yang sangat baik untuk bagian-bagian tubuh manusia. Yang ketiga yaitu jaringan ikat. Seperti namanya, jaringan ikat berperan dalam memberikan dukungan atau support.
dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Jaringan ini mengisi ruang kosong di antara organ-organ. Beberapa jaringan ikat di antaranya adalah adiposa atau lemak, serat kolagen yang menyusun tendon dan ligamen, serta kartilago dan tulang, meliputi jaringan dan sumsum tulang. Yang keempat atau terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf manusia ditemukan di dalam sistem saraf dan terbuat dari sel-sel khusus yang unik, seperti sirkuit listrik. Sistem saraf menghantarkan sinyal dari saraf ke saraf tulang belakang dan otak. Sel-sel yang dikenal sebagai neuron mengonduksi impuls ini, sehingga dapat menggunakan seluruh indera seperti peraba, pengecapan, dan pengidu atau penciuman. Sekian penjelasan komponen jaringan dari saya. Terima kasih. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Zeti Afriana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ dan sistem organ. Organ adalah sekumpulan bermacam-macam jaringan yang menjadi satu yang mempunyai fungsi khusus. Misalnya jantung, paru-paru, kulit, hati, dan telinga. Sedangkan sistem organ adalah susunan dari organ-organ yang mempunyai pekerjaan tertentu. Sistem organ tubuh manusia dibagi berdasarkan fungsinya. Berikut ini sistem organ pada manusia beserta fungsinya. 1. Sistem indera. Sistem indera terdiri dari 5 indera atau yang biasa dikenal dengan sebutan panca indera, yaitu mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung yang berfungsi sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat untuk mengecap, dan terakhir kulit untuk menutupi organ dalam tubuh. 2. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab dalam memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 3. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ vital pada manusia yang berfungsi untuk menghirupkan oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai salah satu zat buangan metabolisme. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, dan paru-paru. 4. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi nutrisi melalui proses pemecahan kimia. 5. Sistem reproduksi dan urogenital. Sistem reproduksi terbagi menjadi sistem reproduksi pria dan wanita. 6. Sistem saraf. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respon terhadap lingkungan di sekitarnya. 8. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme, serta zat-zat yang dianggap racun oleh tubuh. 9. Sistem imunitas. Sistem imunitas merupakan sistem kekebalan tubuh yang menjaga tubuh dari beragam penyebab infeksi maupun zat lain yang kemungkinan berbahaya bagi tubuh. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah tubuh manusia merupakan satu kesatuan dari berbagai macam komponen dan komposisi yang lebih kecil. Komposisi tubuh manusia adalah jumlah dari seluruh bagian tubuh. Pada umumnya, komposisi tubuh manusia terdiri dari 50-60% air, 40% bahan kering. Kering ini terbagi lagi menjadi 15% mineral, karbohidrat yang kurang dari 5%, dan 10% lemak. Hampir 90% dari massa tubuh manusia tersusun oleh 6 unsur oksigen, karbon dioksida, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Hanya sekitar 0,80% yang disusun oleh 5 unsur lainnya, kalsium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Komponen di dalam tubuh ada 4, yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Cairan di dalam tubuh manusia. Yang pertama, cairan intraseluler adalah cairan yang ada di dalam tubuh manusia sekitar 40% dari berat badan. Pada orang dewasa, rata-rata 2/3 dari tubuhnya. Kedua, cairan ekstraseluler adalah cairan yang terdapat di luar tubuh manusia, sekitar 20% dari berat badan. Jumlahnya menurun seiring bertambahnya usia. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.